أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. حضرة العلماء والكرماء وحضرة الأمهات المسلمات majelis taklim Baitur Rahman, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikasih sehat afiat, panjang umur dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu, khususan asisten musalla Baitur Rahman wal kadri wal kiram yudi syarillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 30 ya. Bab ke-7, keutamaan bersiwak. Kalau zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu membersihkan mulut ya dengan siwak, dengan kayu arok namanya. Kayu siwak kalau kita terkenalnya. Lah lalu sekarang zaman modern sekarang sudah banyak pasta gigi. Apakah masih tetap pakai siwak atau berganti berubah menjadi pakai sikat gigi? Sikat gigi ya. Saya sendiri kalau pakai siwak malah nggak nyaman. Siwak itu biasa yang suka nyiri. Nah iya. Kalau yang terbiasa ya nyaman-nyaman aja. Kalau saya pribadi udah berkali-kali nyoba malah ya rasanya nggak nyaman lah pokok intinya. Nah, lalu bagaimana pandangan dalam sisi ilmu fikih? Apakah sikat gigi memakai Pepsodent atau sejenisnya ini bisa menggantikan posisi siwak? Lah dalam hukum Islam itu ada istilah namanya hukmul maqasid, ada istilah namanya hukmul wasail. Maqasid itu tujuannya. Orang siwakan sama orang sikat gigi itu tujuannya sama, yaitu membersihkan mulut, membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut. Ya karena dulu belum ditemukan alat seperti sekarang, makanya ya dulu pakai siwak atau pakai kayu arok itu tadi. Tujuannya sama, orang sikat gigi sama orang siwakan itu kan sama. Bersihin mulut, bersihin gigi, ngilangin bau mulut. Itu namanya hukmul maqasid, tujuannya. Tapi wasail itu namanya alat. Alatnya beda. Kalau dulu zaman Rasul pakai kayu arok, kalau sekarang pakai sikat gigi. Nah, memang ulama tidak sepakat dengan posisinya, tapi tujuannya sama,
yaitu membersihkan mulut, membersihkan gigi, dan menghilangkan bau mulut. Nah kalau orang zaman sekarang yo lebih nyaman pakai sikat gigi, apalagi yang nggak terbiasa kayak nyogrok, iya kan gini nggak nyaman. Kalau saudara-saudara kita yang di jamaah tabligh itu memang hampir 100% mereka pada pakai. Habis kusuk-kusuk kantongin. Kalau bajunya putih ya war. Lah iya kalau bajunya warna begini sih agak nyamar samar ya. Kalau habis ini langsung dikantongin kan bajunya putih kan kelihatan. Ya kalau bajunya warna begini kan samar. Lah kalau bajunya yang putih, ya bersak-sak. Lah sekarang hadis-hadis yang berkenaan tentang siwak atau sikat gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatani, 2 rakaat. Artinya ini sholat sunnah 2 rakaat. Bisiwakin, dengan memakai sikat gigi, artinya membersihkan mulut. Khairun, itu lebih baik, min sab'ina rakaatan, daripada 70 rakaat. Mana pernah kita sholat 70 rakaat? Terawih ya 20 aja nawar kalau bisa ya. Yang 8 aja kek. Udah yang 8 yang cepet kek gitu ya. Jempol kaki udah pada lemes. Bighairi siwakin, tanpa memakai siwak. Jadi kita sholat dalam keadaan bersih, mulut bersih karena habis sikat gigi. Kalau yang orang zaman dulu ya pakai siwak, itu jauh lebih baik daripada 70 kali rakaat. 70 kali rakaat sholat tanpa membersihkan mulut. Makanya orang-orang tua dulu itu kalau ngasih nasihat, kalau habis wudhu jangan makan, ya kan? Itu bukan berarti kok wudhu itu batalin makan batalin wudhu, bukan. Agar ketika kita wudhu itu kan sudah berusaha untuk bersih, kumur-kumur, kalau perlu bersihin hidung, kalau perlu ya sikat gigi dulu tadi itu. Lah kalau habis wudhu udah bersih, kemudian ada bolu di piring, kemudian kita nyomot sepotong. Lah begitu takbir, baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Kalau mulut kan gerak-gerak. Lah gigi kalau udah seumuran kita ini kan kanan kiri udah pada bolong ya. Ada yang nyempil di sini. Lah iya, lah yang nyempil di sini itu ketika mulut gerak terus, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Lah nyempil kan lama-lama keluar. Muter di mulut. Kalau ditelen batal sholatnya. Lo ya harus dikeluarin. Ngeluarinya jangan ke depan atau ke samping kanan, tapi ke sebelah kiri. Itu juga pelan-pelan. Apalagi sholat lagi berjamaah. Nah, iya kan sholat berjamaah sebelah kiri ada calon besan umpama. Wah, lah besanan bisa batal loh ini. Dikirain mengludahin. Lah iya bisa sholat bisa belum kelar udah apaan? Kalau cahayanya kecil, kalau gede. Lah iya makanya hikmahnya diperintahkan untuk siwakan, sikat gigi itu biar itu nggak terjadi. Apalagi ya habis makan lalapan sampai apa? Petek, lalapan, jengkol, nggak sikat gigi, nggak kumur-kumur, langsung datang musola, langsung ikut sholat jamaah. Begitu dia Allah, kata tangan kiri, wah.
Lah iya. Lah kalau dulu zaman Rasul, beliau teks hadisnya itu ketika selesai makan bawang. Lah kalau dulu mungkin kalau seandainya di zaman Nabi itu udah ada jengkol, mungkin yo jengkol, hadisnya jengkol, tapi hadis yang disebutkan itu bawang merah atau bawang putih. Dan memang orang tertentu itu kan ada yang mengkonsumsi bawang putih ya. Itu kalau kita ngomong depan begini, bagi kita yang gak terbiasa makan bawang putih, baunya aneh. Pokoknya beda lah baunya. Beda pokoknya. Kalau yang sama-sama makan, enggak. Saya tanya ke orang itu loh. Saya tanya, "Om, suka makan bawang putih?" "Iya." "Oh, sorry ya Om, kok?" "Iya, emang saya kalau ngomong sama orang yang enggak doyan bawang putih, memang enggak nyaman. Tapi kalau sama-sama suka bawang putih, enggak apa-apa." "Oh iya." Nah iya, memang dia itu berobat. Dalam rangka dia itu obat. Lah dia sampai konsumsi bawang putih itu kan untuk obat, bukan untuk cemilan. Obat memang obat. Lah masa bawang putih buat cemilan? Ya enggak. Lah ini sholat 2 rakaat yang dalam keadaan mulut bersih itu nilainya lebih baik dari 70 rakaat tanpa mulut bersih. Ini menunjukkan betapa Islam itu sangat perhatian dalam masalah kebersihan. Cuma sayang kadang kita ini umat Islam yang gak peduli dengan kebersihan. Kalau di Jakarta masih mending ya, ada petugas yang oren yang keliling nyapu jalanan. Kalau di Bekasi, ya Allah, itu di atasnya ada tulisan gede. Mending tulisannya itu bahasanya sopan, enggak sopan. Yang buang sampah di sini saya doain mati ketabrak kontainer. Loh, karena mungkin yang punya tanah itu saking keselnya, dia punya tanah tiap hari sampah dibuntel pakai plastik begini lempar, buntel pakai plastik lempar. Ya Allah, ini di rumah pada gak punya tempat sampah. Cuman memang cerita, baru kemarin ada acara, para lurah-lurah pada ngumpul pada cerita gitu. Wah, perumahan ono parah nih, gak mau bikin sampah, warganya disuruh buang sampah asal lempar di pinggir kali. Lo rata-rata mereka ya orang Islam ya. Dia tahu tentang an-nadzafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Ya kalau Jakarta alhamdulillah bersih, kali-kali juga bersih. Kok kalau Bekasi daerah saya ke sono, kali gak kelihatan airnya, kalau gak sampah enceng gondok. Lah iya, kalau gak sampah enceng gondok. Ada kadang ada petugas 2 orang cuman rokok aja di pinggir kali. Lah mau ngerjain yo dari ujung ke ujung kayak berapa hari kelarnya. Bingung dari mana ngerjainnya. Ya Allah, ya Allah. Padahal ya orang Islam saya yakin yang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasawwaku fa inna siwaka madharatun lil fami mardatun lirrabbi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasawwaku, hendaklah kalian bersiwak, bersikat gigi, membersihkan mulut. Fa inna siwaka, karena sesungguhnya siwak itu madharatun lil fami, membersihkan mulut, bersih mulut. Kalau orang ini nyirih ya. Kalau orang tua-tua dulu kan nyirih ya. Sekarang kayaknya udah gak ada ya. Apa masih ada? Kalau saya sering ketemu malah orang timur, orang Flores, orang ini laki-laki ya masih ada yang nyirih. Yaitu, tapi rata-rata gigi mereka bagus-bagus ya. Iya. Nah iya, giginya bagus-bagus.
Selain untuk membersihkan mulut, mardhatun lirabbi, menumbuhkan atau menimbulkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sikat gigi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini hadis ini ada ibu-ibu yang pasti gak setuju. Sittatun, ada 6 min sunanil mursalin, termasuk sunnah para rasul. Sunnah itu artinya tergantung dari disiplin ilmu apa. Kalau sunnah dalam ilmu fikih, sunnah itu artinya dikerjakan berpahala, ditinggal gak dosa. Atau guru saya dulu maknanya dikerjakan berpahala, ditinggal rugi. Itu sunnah dari ilmu fikih. Tapi kalau sunnah dari ilmu hadis, artinya bukan itu. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan pada omongan Rasulullah, tindakan Rasulullah, dan ketetapan Rasulullah. Makanya sering disebut dengan sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu artinya segala sesuatu yang dulu sering dilakukan oleh Rasulullah, sering diomongkan oleh Rasulullah, atau Rasulullah nggak ngomong, nggak ngelakuin, tapi beliau nggak larang. Misalnya, satu hari Rasul ketika berkunjung ke satu kaum disuguhi daging dob. Dob itu kalau di Indonesia nggak ada. Hampir mirip kayak biawak, tapi bukan biawak. Karena dob itu makanannya daun-daunan. Kalau ini nyebutnya kadal gurun, kadrun, kadal, tapi agak gede. Kalau di YouTube ada, bukan. Kalau iguana kan ininya hampir mirip kayak biawak, tapi bukan biawak. Namanya yaitu dob. Kalau sekarang nyebutnya kadang yaitu kadal gurun. Ya banyak dipiara di sana karena memang untuk dijual belikan, untuk dimakan. Ya makan biasa, bukan dimakan biasa. Ya kayak kita mungkin kelinci, kayak sejenis kelinci loh kalau di kita. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkunjung ke rumah satu kaum disuguhi daging itu, tapi beliau nggak mau ngambil. Tapi orang-orang pada makan, beliau juga nggak larang. Ya beliau lihat itu pada makan tuh, sahabat pada makan, tapi beliau nggak ngelarang, tapi juga nggak ngambil, nggak makan. Lah itu namanya ketetapan atau takrir. Takrir itu ketetapan. Sesuatu Rasulullah yang Rasulullah melihat, tapi beliau nggak melakukan dan juga beliau tidak kelarang. Nah itu namanya takrir. Lah sunnah itu adalah segala sesuatu yang dulu dibiasakan dilakukan oleh Rasulullah, kemudian diucapkan oleh Rasulullah, atau yang tadi itu didiamkan oleh Rasulullah tapi tidak dilarang. Lah itu yang disebut dengan sunnah. Jadi sunnah itu artinya beda-beda. Sittatun 6 min sunanil mursalin, termasuk sunnah para rasul. Sunnah itu kalau boleh diartikan gampangnya kebiasaan, biasanya. Yang namanya biasanya berarti enggak mesti. Biasanya sih kalau jam segini saya tidur. Berarti kan ya enggak mesti tidur kan? Biasanya. Al-haya'u, sifat malu. Rasulullah itu kelihatan ini apa namanya? Kali ini kan dengkul. Kali ini betis bukannya ini. Betis mau belakang. Sini loh. Tulang kering namanya. Bener nih. Dengkul mah ini. Yang ini loh bawahnya. Tulang kering. Lah satu hari ketika beliau naik kendaraan itu jubahnya kan keangkat. Ini kan kelihatan nih. Itu saking malunya beliau langsung cepet-cepet ditutup. Padahal yang lihat sama-sama laki-laki. Lah sekarang umatnya, ya Allah, makanya segini.
Lah ya kalau yang bening mulus gitu lumayan ya buat lihat-lihatan. Lah iya kalau yang burek. Lah iya. Lah iya kalau yang bening mulus gitu ngelihatnya lumayan sama-sama dosa kan ya enggak tekor. Udah burek. Lah iya. Lah kalau yang agama lain mau urusan lain lah. Lah ini rasulnya udah nyontoin, kelihatan ininya aja malu. Lah ini umatnya kok malu-maluin. Kemudian sunnah Rasul yang kedua wal hilmu, pemaaf, tidak punya sifat dendam. Ini kadang umatnya kalau dendam malah betah bertahun-tahun ya. Kadang sampai ada yang diwarisin ke anak. Anaknya sama-sama seneng, gara-gara seneng sama anaknya si Ono, awas. Kalau sampai jadian sama anaknya Ono, saya coret dari kakak. Dendam. Oh yang dia yang berurusan, anaknya ikut suruh nanggung. Wal hijamah. Hijamah itu bekam. Kalau saya pribadi sering. Karena memang kalau saya asal bangun tidur kok di sini udah kerasa berat, bekam. Cuman bekam kalau nggak biasa ya agak takut ngelihat darah kental kayak ager. Ya, iya kan bekam. Lah itu, lah kalau bekam di zaman dulu pakai tanduk ditusuk. Ya dulu zaman dulu kan pakai tanduk. Lah kalau zaman sekarang kan pakai kop, kemudian di jarum kecil-kecil cetuk. Kalau zaman dulu sebelum ada jarum pakai silet. Nah kalau sekarang sih udah zaman modern, udah canggih, udah nggak begitu sakit kayak dulu. Tapi kalau saya pribadi emang cocok pengobatan dengan cara bekam itu. Kalau di sini hijamah bahasa Arabnya, dan itu kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasiwaku, kemudian siwak, sikat gigi. Wata'atturu, dan memakai minyak wangi. Lah yang poin terakhir saya yakin ibu-ibu nggak setuju ya. Lah iya. Wa kasratul azwaj, memperbanyak istri. Lah kok protesnya sama saya? Oh saya tinggal baca kok. Lah tapi emang kalau baca sejarah mana ada selain Nabi Adam yang bininya satu? Iya, kecuali Nabi Isa malah gak nikah. Iya, kalau baca sejarah Nabi Sulaiman istrinya berapa? Iya, Nabi Daud istrinya berapa? Lah kalau Rasulullah banyak, cuman umatnya kan dibatasi. Tapi itu kan bagi yang mampu. Fa in khiftum alla taqdilu fawahida. Lah kalau ora kuat ya wis trimo satu aja. Ini kadang laki-laki kan diambil enaknya sendiri, asal mau kawin lagi bilangnya sunnah Rasul. Padahal sunnah Rasul yang terakhir, yang 1, 2, 3, 4, 5 belum dijalani kok yang ke-6. Lah iya, itu kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Milihnya terakhir. Lah milihnya yang terakhir, yang awalan, kedua, ketiga, keempat enggak. Oh, akal-akalan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salasatun wajibatun wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.